Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak peserta SCR RSCM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Zahra. Saya yang akan membawakan materi Kulwap hari ini. Kulwap hari ini kita akan membahas mengenai lansia, yaitu mengenal depresi pada lansia, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, Ibu Bapak bisa tanyakan di kolom chat di WhatsApp grup kita. Jadi apa itu depresi gitu? Nah, jadi depresi itu adalah suatu gangguan mental, di mana gangguan mental tersebut nantinya bisa mempengaruhi emosi, pikiran, dan juga perilaku pada individu. Dalam hal ini lansia. Jadi, individu yang mengalami depresi nantinya dia cenderung tidak memiliki harapan, muncul cemas berlebihan, ataupun perasaan sudah tidak berdaya gitu. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai depresi pada lansia. Namun kenapa lansia rentan mengalami perubahan mental gitu ya? Jadi ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa lansia itu menjadi lebih rentan untuk mengalami perubahan kondisi mental. Yang pertama karena adanya perubahan fisik. Namanya dengan usia yang semakin bertambah, dengan usia lanjut usia, pasti terjadi adanya perubahan fisik ke arah biasanya ke arah penurunan ya. Penurunan kondisi tubuh, penurunan metabolisme tubuh gitu. Nah, termasuk adanya perubahan fisik yang memang tidak bisa kita hindari gitu. Misalnya, perubahan fisik, dulu jalannya gampang, sekarang mau jalan aja misalnya lebih sulit. Atau bangun tidur, sulit. Kalau misal dulu bisa cepat, kalau sekarang kalau bangun tidur harus pelan-pelan. Nah, adanya perubahan fisik yang muncul karena usia semakin bertambah tersebut, itu bisa mencetuskan dari adanya perubahan kondisi mental pada lansia. Yang kedua, adanya kondisi kesehatan secara umum. Kondisi kesehatan apa yang biasanya mencetuskan adanya depresi gitu ya? Biasanya karena kondisi kesehatan, misalnya munculnya adanya penyakit kronis, penyakit yang harus minum obat, setiap hari. Jadi menyebabkan, mungkin bisa menyebabkan penat pada lansia, gitu ya. Terus yang ketiga, tingkat pendidikan. Jadi ternyata ada pengaruh kondisi depresi dengan tingkat pendidikan, riwayat pendidikan seseorang. Terus yang keempat, keturunan. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang pernah mengalami gejala depresi sebelumnya, mungkin kita jadi lebih beresiko untuk mengalami depresi juga. Terus yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa jadi dari faktor keluarga. Misalnya ada kondisi yang dari faktor keluarga seperti misalnya pasca kehilangan orang tersayang, baik pasangan hidup ataupun anak ataupun teman dekat yang menyebabkan muncullah si perasaan depresi tersebut. Atau faktor dari lingkungan. Lingkungannya misalnya sepi, merasa kesepian. Nah, itu bisa mencetuskan dari kondisi depresi tersebut. Jadi ada 5 faktor yang kemudian bisa mencetuskan dari kondisi depresi. Nah, ternyata depresi pada lansia ini sangat rentan ya dengan usia prevalensi yang cukup tinggi. Jadi pada usia 55 sampai 64 tahun ternyata kejadian depresi pada lansia itu 6,5%. Prevalensinya cenderung meningkat di atas usia 65 tahun, di 65 sampai 74 tahun itu 9%, dan di atas 75 tahun itu 8,9%. Faktor-faktor penyebabnya tadi seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu yang pertama adalah adanya pola pikir negatif. Pola pikir negatif seperti apa? Misalnya perasaan pikiran yang merasa sudah tidak memiliki tujuan hidup. Jadi udah tua, oh ya udahlah, udah memang udah fasenya misalnya. Terus atau merasa hidupnya sudah tidak berguna ataupun tidak berdaya lagi, atau ketakutan, sering muncul ketakutan, ketakutan akan kematian, jadi cemas gitu. Jadi pola-pola pikir negatif itu yang kemudian mencetuskan depresi pada lansia. Terus yang kedua, stres akibat penyakit yang diderita gitu. Jadi misalnya karena punya sakit lutut atau sakit pinggang yang terus-menerus, jadi membuat stres dan membuat perasaan jadi sedih gitu. Itu juga bisa mencetuskan dari kondisi depresi. Atau perasaan kesepian. Jadi misalnya dulu rame di rumah ya, sekarang misalnya sudah mulai sepi.
atau mungkin anak-anak sudah mulai pisah-pisah dengan keluarga masing-masing. Nah, muncul perasaan kesepian yang itu bisa mencetuskan dari depresi. Atau faktor yang keempat adalah penyalahgunaan dari obat-obatan terlarang. Nah, gimana sih gejala depresi pada lansia gitu ya? Yang pertama adalah emosi yang labil. Emosi yang labil kayak seperti apa? Misalnya emosi yang cepat berubah-berubah. Tadinya sedih, tadinya marah, terus tiba-tiba berubah eh, dari marah jadi sedih. Tadinya lagi ketawa-ketawa, terus tiba-tiba cemberut gitu. Lalu yang kedua adalah perasaan mudah kecewa dan juga mudah tersinggung atau kita sebut sensitif gitu ya. Mungkin dulu biasa aja gitu ya dengan kondisi yang sekarang, tapi kok sekarang perasaannya jadi gampang sedih gitu, jadi mudah tersinggung gitu. Itu salah satu gejala depresi. Atau yang keempat, sering merasa tidak bahagia ataupun tidak berguna gitu ya. Jadi kayaknya merasanya hidupnya nggak ada bahagia-bahagianya gitu, atau sudah merasa udah nggak berguna, udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. Terus yang ke selanjutnya sulit tidur. Jadi kalau malam udah mau meremin mata tapi nggak bisa tidur. Nah itu bisa jadi salah satu gejala. Atau adanya penurunan motivasi dalam melakukan sesuatu. Penurunan motivasi seperti apa? Misalnya, tadinya rutin nih ibu bapak minum obat kontrol ke rumah sakit. Terus tiba-tiba jadi nggak malas minum obat, udahlah emang nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, adanya perasaan penurunan motivasi itu bisa jadi salah satu gejala dari depresi gitu. Nah, kalau misalnya ibu bapak ada mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, dan itu misalnya sudah berlangsung lebih dari 1 bulan gitu ya, atau sudah lebih dari 2 minggu. Nah, ibu bapak bisa menyampaikan keluhannya nanti ketika ke dokter, supaya mungkin nanti ibu bapak bisa dikonsultasikan dengan psikiater, jadi ke psikogeriatri gitu ya, supaya bisa ditata laksana terkait gejala yang ibu bapak rasakan. Memang dok, kalau misalnya depresi dampaknya apa sih untuk lansia gitu ya? Yang paling pertama adalah terjadi kualitas hidup menurun gitu pada lansia. Karena adanya perasaan sedih, perasaan sensitif, perasaan sudah tidak berguna, tidak berdaya, itu menyebabkan lansia sudah tidak ada semangat, jadinya kualitas hidupnya menurun. Di rumah sudah malas makan, dan malas minum obat. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang kedua, yaitu memperparah penyakit yang diderita. Misalnya, depresi ini menyebabkan memperparah penyakit yang diderita gimana? Misalnya ternyata berdasarkan penelitian pasien jantung yang sedang mengalami depresi itu bisa lebih menyebabkan beresiko sering kambuh gitu. Atau karena memang sudah merasa tidak ada semangat jadinya penyakit-penyakitnya tersebut lebih mudah rentan untuk kambuh gitu ya. Jadi ternyata kesehatan mental atau psikologis pada lansia itu penting gitu ya. Terus yang paling penting adalah ketika sudah muncul depresi tersebut, lansia jadi sulit untuk menjalin hubungan sosial, udah malas keluar jadi misalnya, udah malas bertetangga, malas ketemu teman misalnya. Nah itu kan berdampak ya, nantinya bisa menyebabkan resiko kematian juga semakin meningkat. Nah, bagaimana sih cara pencegahan depresi supaya nggak muncul nih depresinya gitu ya? Ini ada beberapa poin yang mungkin bisa dilakukan ibu dan bapak kalau misal memang belum ada gejalanya, jadi bisa terus ibu bapak lakukan supaya tidak terjadi depresi. Yang pertama, jalin hubungan dengan keluarga, teman, dan orang sekitar agar tidak kesepian. Nah, ternyata ini penting Ibu Bapak. Jadi, karena kesepian ini merupakan salah satu faktor pencetus. Jadi, kalau misalnya Ibu Bapak di rumah bersama keluarga itu bagus ya. Atau misalnya Ibu Bapak diajak teman ketemu, itu nggak apa-apa kalau Ibu Bapak kondisinya sehat, pergi saja gitu. Atau misalnya ikut komunitas, seperti komunitas senam, komunitas di pengajian misalnya gitu ya. Jadi ketika ibu bapak ada kehidupan sosial itu ternyata baik karena bisa mencegah kesepian tersebut. Terus yang kedua, perbanyak kegiatan positif. Nah, jadi misalnya ibu bapak punya hobi yang suka dilakukan, itu boleh tetap dilanjutin gitu ya. Itu bisa jadi stress reliever untuk ibu bapak. Atau misalnya dengan hobi tersebut ibu bapak misalnya jadi menghindari pola pikir yang negatif tadi. Jadi
seperti ibu bapak ngelakuin berkebun, membaca, ataupun hobi-hobi lain. Nah, yang paling penting adalah ternyata mempertahankan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan juga konsumsi makanan bergizi itu juga bisa mencegah dari kondisi depresi. Gaya hidup sehat yang seperti apa yang ternyata bisa mencegah dari kondisi depresi? Yang pertama, olahraga. Nah, ternyata olahraga itu uh, telah terbukti bahwa itu bisa menurunkan kondisi depresi. Karena dengan ibu bapak rutin melakukan olahraga itu dapat memperbaiki dari sintesis serotonin, di mana serotonin ini nanti yang bisa mempengaruhi dari muncul ada atau enggaknya munculnya gejala depresi pada ibu dan bapak gitu ya. Atau makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup itu adalah salah satu pencegahan depresi gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu bapak tadi merasakan gejala yang saya sebutkan atau misalnya uh, ibu bapak sedang mengalami itu bisa nantinya konsul ke bagian psikiatri di poligeriatri gitu ya. Kalau misalnya ibu bapak ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini bisa ditanyakan nanti di kolom komentar di WhatsApp grup kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.